Perkenalkan, nama saya Zahra Nurmajija. Di sini saya dari Universitas Yatsin Madani. Saya akan menjelaskan mengenai isi pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1145. Nanti saya akan menjelaskan secara detail isinya apa saja. Kalian simak baik-baik. Check it out. Bye. Izinkanlah saya menjawab pertanyaan saudara ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, "Saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan." Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini, dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan. Tuhannya menurut agama masing-masing. Yang Islam menurut Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menurut Isa Al-Masih, yang Buddha menurut kitab Tripitaka. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan. 5 bilangan. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Oke, baik teman-teman. Di sini ada latar belakangnya. Apakah kamu tahu tentang latar belakang pidato? Oke. Sepertinya saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Jadi, pidato Ir Soekarno pada tanggal 1 Juli 1945 ini merupakan tonggak penting untuk bangsa Indonesia, yaitu untuk melaksanakan kemerdekaannya. Jadi disampaikan dan diharapkan sidang diskusi Jombi Usakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, bisa disingkat BPUPKI. Nah, di pidato ini mengadil gagasan dasar negara, kemudian dikenal sebagai Pancasila. Di situasi saat itu, Jepang menduduki bangsa Indonesia dari tahun 1942. Nah, membentuk BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Dan sidang pertama BPUPKI dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar-dasar negara Indonesia. Dan dengan tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin dan Suetomo menyampaikan gagasan sebelumnya. Sedangkan Soekarno-Hatta untuk menyampaikan pidato di hari terakhir 1 Juni 1945 di hadapan 62 orang anggota BPUPKI. Yang tujuannya
Untuk menjawab pertanyaan Ketua BPUPKI, yaitu apakah dasar negara Indonesia merdeka? Jawabannya adalah memberikan dasar ideologis yang mampu menyatukan Indonesia yang sangat beragam. Dan isi pidato tersebut menyampaikan ada 4 unsur, yaitu gagasan bangsa harus punya dasar, usulan 5 dasar, gaya bahasa dan retorika, Trisila dan Ektasila. Soekarno itu menyampaikan yang pertama adalah bangsa harus punya dasar. Jadi Soekarno membuka dengan gagasan pentingnya falsafah negara. Ia menyebutkan bahwa negara tidak cukup hanya berdiri secara politis, tetapi harus juga berakar pada dasar yang kuat dan hidup dalam sumber rakyat. Soekarno juga menyampaikan yang kedua adalah usulan 5 dasar, yaitu Pancasila. Dalam Pancasila yang pertama itu ada nasionalisme atau kebangsaan. Jadi di mana nasionalisme Indonesia bukan bersifat sempit, juga bukan bersifat yang semena-mena. Jadi kebangsaan yang menyatukan semua jenis suku, bangsa, dan negara semua akan jadi sama, tidak memiliki perbedaan kelompok ataupun yang lainnya. Jadi kita harus memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak membedakan apapun. Terus yang kedua adalah perikemanusiaan. Jadi dasar ini lahir untuk menyampaikan nasionalisme, menyuarakan solidaritas dunia, perdamaian, dan penghormatan terhadap hak-hak manusia. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Demokrasi Indonesia harus berdasarkan musyawarah, bukan dari diri sendiri. Demokrasi dengan permusyawaratan, perwakilan. Soekarno menolak demokrasi liberal barat dan menyelamatkan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa, yaitu musyawarah mufakat. Yang keempat, ada kesejahteraan sosial. Negara harus menjamin kesejahteraan ekonomi rakyat, tidak menyerahkan pada kapitalisme liberal. Yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan, menghargai semua agama yang ada di Indonesia, yaitu tidak dengan membeda-bedakan semua agama, karena semua agama dengan keyakinannya masing-masing, kita harus menghargai orang yang beragama. Bahasa retorika. Jadi, di mana Soekarno menyampaikan bahasa yang kuat, membakar semangat, dan mudah dicerna oleh rakyat. Jadi diharapkan semua rakyat Indonesia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan negara untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Jadi banyak juga pengulangan kata dalam pidato tersebut, yaitu dengan contohnya saudara-saudara atau saya nyatakan, itu adalah contoh dari kata. Terus di sini juga ada Trisila dan Eklamsia. Apa sih itu? Jadi Trisila itu adalah Soekarno menyadarkan Pancasila agar lebih mudah dipahami dan untuk menunjukkan bahwa sila-sila tersebut saling berkaitan untuk saling dan tidak untuk dipisahkan. Jadi kalau Eklamsia adalah Soekarno menyatakan bahwa 3 sila itu dapat diperas menjadi 1 sila, yaitu gotong royong. Jadi di mana rakyat Indonesia mencerminkan semangat kebersamaan, kerjasama, dan solidaritas yang tinggi untuk mencapai satu tujuan. Nah, poin-poin yang diubah pada tahun 1 Juni 1945 yaitu yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, yang kelima, keutuhan. Sedangkan poin yang diubah pada tanggal 8 Agustus 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga ada kesimpulannya, yaitu pidato Soekarno-Hatta pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI merupakan momen bersejarah yang memadai lahirnya konsep dasar negara Indonesia, yaitu
Pancasila. Dalam pidatonya, Soekarno memutuskan 5 prinsip fundamental yang mencerminkan semangat kebangsaan, kemanusiaan, demokrasi, keadilan sosial, dan religius yang toleran. Ia menempatkan pentingnya persatuan di tengah keberagaman, serta perseluruhan dasar negara yang mampu merangkul semua pertolongan tanpa perbedaan agama, suku, serta kelas sosial. Jadi, untuk pidato tersebut, mencerminkan untuk kita memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak akan membeda-bedakan satu sama lain dan tetap memiliki jiwa yang sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Sekian dari aku, semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua, untuk kalian belajar menuntut ilmu. Semoga kalian sehat terus dan bye.